أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم آمين. Amma ba'du, yang kami hormati guru kita semua, Mukarram Ustaz Turki, dan alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita. Kami ucapkan terima kasih dan pemaparan. Kami hormati jajaran pengurus DKM Masjid Pusat ini dan juga jamaah Masjid Pusat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji bagi Allah sekalian atas keberkahan karunia, taufik hidayah serta umur dan kesempatan yang bisa diberikan kepada kita. Dan karena itu mari kita sama-sama memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dan salah satunya adalah hadiri yang majelis ilmu yang rutin diadakan di Masjid Pusat di setiap pekannya pada subuh dan pada maghrib. Salawat serta salam semoga senantiasa berlimpah kepada junjungan yang para suri tauladan kita, suri tauladan manusia. Tidak ada lagi manusia yang patut dijadikan contoh melainkan hanya beliau, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semua umatnya yang meneruskan risalah, menyebarluaskannya, mengajarkannya, mengamalkannya serta mengamalkannya. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin. Hadirin jemaah rahmatullah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema sebagaimana yang telah diumumkan, yaitu macam-macam pernikahan berlarang. Tema yang cukup menarik dan tema yang wajib kita ketahui sebagai insan beriman, karena ini kaitannya dengan muamalah, interaksi antara kita dengan yang lainnya. Maka ini patut diperhatikan oleh kita semua, karena sesuai tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala Rasulnya bahwa setiap interaksi kita ini tidak boleh terlepas dari tuntunan ajaran ilahi, ajaran Islam. Oleh karena itu sangat penting kajian kita pada kesempatan kali ini, dan insya Allah akan dibahas secara menarik oleh guru kita, kalau Bapak Ustaz. Dan untuk efektivitas waktu, kita mulai kajian kita ini dengan membaca Al-Fatihah. Ala hadirin yang mau kulli niyatin shalihah wa la hawla Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Dan langsung saja kita berikan kesempatan kepada guru kita untuk menjelaskannya. Tafadhol pada kita Bapak Ustaz waktu yang tepat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat jamaah Masjid Ibnu Sabil yang insyaallah semuanya dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur mari selalu kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang tak terhingga. Mudah-mudahan dengan kenikmatan yang Allah berikan menjadikan kita semua hamba-hambanya yang selalu bersyukur dengan meningkatkan amal soleh, amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap aktivitas kita. Salawat serta salam mari kita sampaikan kepada panutan dan teladan kita, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, serta kaum muslimin muslimat yang masih konsisten istiqomah dalam menegakkan dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Semoga kita bagian dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nanti akan memperoleh syafaatnya di hari akhirat. Amin. Allahumma amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, kita akan melanjutkan kajian tentang fiqhul munakahat. Ya, ini sudah berapa episode kita membahas tentang fikih pernikahan. Ya, nah sebenarnya tema ini mestinya disampaikan pada bulan yang lalu, namun qadarullah ya, planningnya sih maghrib nyampe sini ternyata kejebak macet ya, yang nggak diduga ya, biasanya lancar karena PPKM ya. Nah, kemarin ternyata orang banyak euforia ya, begitu PPKM-nya sudah dipersempit gitu ya, sudah diperlonggar, maka kemudian ya jalanan itu penuhnya luar biasa. Nah, atas itu maka saya langsung ya komunikasi dengan Ustadz Fatur ya, jadi tolong digantiin gitu. Saya pikir materi ini kemarin disampaikan, rupanya beliau ya menyampaikan materi yang lain. Baik, kita lanjut saja karena terbatas oleh waktu ya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, rumus yang perlu kita sampaikan kalau ada pertanyaan pernikahan itu sah atau tidak. Satu adalah standarnya rukun nikah. Itu dulu ya. Rukun nikah. Rukunnya apa? Ada mempelai laki, mempelai perempuan, ya. Kemudian ada wali, ada saksi, 2 orang saksi laki-laki gitu kan, dan kemudian ada akadnya, ijab kabul. Kalau itu terpenuhi, sah secara hukum fikihnya. Nah, kemudian yang kedua yang menjadi standar lagi adalah ya tujuan pernikahan itu tercapai atau tidak. Gitu ya. Nah, ini yang menjadi penguat. Ya. Syarat rukunnya terpenuhi dengan baik, sah secara hukum nikahnya, tetapi tujuan pernikahan enggak tercapai, ya berarti pernikahannya bermasalah. Ya, bukan pernikahan yang ideal. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, nah makanya nanti kita akan lihat. Ya, kalau tujuan pernikahan kan sudah jelas, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ayat ini ada dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21. Populer, kenapa? Karena sering muncul terjemahnya di undangan. Nah, ya. Nah, dan kemudian sudah menjadi populer pula yang diucapkan oleh saudara-saudara kita atau teman-teman kita saat resepsi dengan kalimat ya khas yang disebut semoga samara. Samara itu kepanjangan dari sakinah, mawaddah, warahmah. Cuman kadang nggak tahu maknanya di dalamnya. Sakinah itu apa artinya? Iya, sakinah itu tenang, nyaman. Ketika orang menikah maka di situ muncul kenyamanan dan ketenangan.
gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah mawaddah, saling mencintai. Rahmah, saling menyayangi. Jadi di sana tujuan pernikahan itu adalah rumah tangga itu menjadi tenang, tentram, dan saling mencintai serta saling menyayangi. Kalau 3 unsur ini kemudian tidak ada, maka ya walaupun pernikahannya sah, maka pernikahan ini bermasalah, gitu ya. Nah, harus diselesaikan supaya sesuai dengan tujuan yang dikehendaki dari syariat Islam. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, nah yang berikutnya di sini ada pernikahan yang terlarang ya di dalam ajaran Islam. Setidaknya ada 7 ya. Ada 7 pernikahan yang dilarang di dalam Islam. Yang pertama adalah ada nikah mut'ah. Yang kedua nikah shighar pakai shin ya. Kemudian yang berikutnya adalah nikah tahlil ya. Kemudian yang keempat nikah dalam masa iddah, yang kelima pernikahan poliandri, kemudian yang keenam pernikahan dengan non muslim selain Yahudi dan Nasrani, kemudian yang ketujuh pernikahan dengan perempuan yang memiliki hubungan sedarah atau senasab. Nah, jadi ini enggak ada. Jadi ada pertanyaan lagi, kalau menikah dengan wanita sekampung boleh enggak Bapak dan Ibu? Hah? Boleh. Iya, ya. Kalau satu kampungnya wanita yang cuma satu yang dinikahi itu boleh, ya kan? Tapi kalau seluruh wanita dalam satu kampung itu, ya, dinikahi ya nggak boleh, gitu kan? Batasannya hanya sampai 4. Menjebak pertanyaannya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, mari kita rinci satu-satu, yaitu yang pertama adalah nikah mut'ah ya. Mut'ah dari kata mata'a ya, nikmat, mencari kenikmatan. Nah, nikah mut'ah ini atau sering disebut dengan istilah nikah kontrak. Jadi waktunya dibatasi. Mungkin 1 tahun, 2 tahun sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Disebut nikah kontrak karena memang pernikahan ini dilakukan dengan perjanjian dan jangka waktu tertentu. Setelah perjanjian selesai, maka kedua pasangan bisa berpisah tanpa adanya talak dan harta warisan. Yang lebih sadis lagi, kalau punya anak, anaknya kemudian diserahkan kepada ya sang perempuan ya. Laki-laki habis manis sepah dibuang, pergi begitu saja ya. Nah, dalam sejarah kenapa kok muncul adanya nikah mut'ah? Memang dalam sejarahnya pernikahan ini sempat dibolehkan oleh Nabi ya, sempat dibolehkan dalam Islam, akan tetapi akhirnya Rasulullah melarangnya. Sempat dibolehkan itu dalam rangka rukhsah, memberikan keringanan, karena memang terjadi pertempuran yang begitu lama ya. Tugas membela agama Allah itu begitu lama. Sementara istri nan jauh di sana. Nah, manusia punya hasrat biologis yang ini harus dipenuhi. Makanya saat itu dibolehkan oleh Nabi, tetapi begitu suasananya sudah kembali ini, maka Nabi melarangnya dalam satu hadis. Apa hadisnya di sini? Dari Ar-Rabi' bin Sabrah Al-Juhani berkata bahwa ayahnya berkata kepadanya bahwa Rasulullah bersabda. Apa kata Rasulullah? Wahai manusia, dahulu aku mengizinkan kamu nikah mut'ah, nikah kontrak tadi. Ya, nah ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkannya sampai hari kiamat. Jadi dalil yang awal yang membolehkan dalam kondisi darurat itu ya kemudian sudah diralat, sudah dinasah dalam bahasa usul fikihnya, sudah dihapus dengan hadis ini, gitu ya. Nah, awalnya membolehkan adalah hadis, gitu kan. Rasulullah memberikan keringanan, tetapi kemudian dilarangnya juga pakai hadis, gitu kan. Nah, artinya apa? Hukum yang berlaku adalah hukum yang terakhir. Jadi artinya apa? Dengan adanya bahasa seperti ini, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkannya sampai hari kiamat. Nah, dengan dalil ini tegas bahwa nikah mut'ah itu hukumnya adalah haram.
Ya, ada satu aliran Islam yang masih membolehkan, yaitu dalam aliran Syiah, ya, yang perkembangannya belum luar biasa di kita, namun akhir-akhir ini sudah mulai ya menampakkan diri, ya, berani menampakkan dirinya yang dulunya taqiyah. Taqiyah itu maknanya adalah menyembunyikan keimanannya, menyembunyikan keciri khasannya, gitu ya. Nah, tapi sekarang sudah mulai menampakkan diri, oh saya Syiah dan seterusnya. Nah, ini dalam ajaran Syiah, ya, sebagian menyatakan ini dibolehkan, ya. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, kira-kira kalau secara rasional, ya, kenapa ini dilarang? Karena di situ kalau rukun nikahnya terpenuhi enggak? Rukun nikahnya, ya, yang penting ada wali, ada saksi, ya, ada akadnya, ijab kabulnya, ada laki perempuannya, bisa juga terpenuhi. Tetapi tujuan pernikahannya tidak terpenuhi. Kebahagiaannya itu hanya sesaat, ya, apalagi ada motivasi matre, ya. Tidak sedikit yang kemudian anak gadis-gadis di daerah puncak, ya, Cianjur dan sekitarnya itu, mereka terlibat dalam pernikahan mut'ah, ya, nikah kontrak ini, karena ketika nikah kontrak dia dapat duit yang cukup besar. Ada yang 30 juta, 50 juta, ya, sesuai dengan transaksi sebelumnya, ya. Nah, untuk memperbaiki ekonomi, ya, keluarganya. Nah, itu yang dilakukan, ya. Nah, Bapak dan Ibu-ibu yang kami hormati, jadi tujuan pernikahan enggak tercapai. Ya, karena itulah maka dalam madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, menurut 4 madhab imam madhab, ya, itu juga dinyatakan haram, ya, menyatakan haram. Nah, di Indonesia dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia, nanti Bapak dan Ibu bisa googling, ya, nanya sama Mas Google di situ, ya, fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang nikah mut'ah, maka dinyatakan di situ hukumnya haram, gitu ya. Nah, itu yang pertama. Ada komen yang pertama ini? Tidak ada. Kita lanjut. Yang kedua adalah nikah sighar, ya. Di situ bukan pakai shot, ya. Kalau pakai shot sighar, sogir itu artinya kecil, anak kecil menikah, ya. Nah, Aisyah dinikahi Rasulullah juga masih kecil, itu ya. Nah, ada kebolehan di situ. Nah, selama terpenuhi, ya, rukunnya, ya, syaratnya. Nah, ini nikah syighar ini ada istilah di sini adalah pernikahan yang dilakukan tanpa adanya sebuah mahar, enggak ada mas kawinnya. Ya. Pernikahan ini terjadi karena seseorang menikahkan anak perempuannya dengan syarat orang yang menikahi anaknya itu mau menikahkan putri yang ia miliki dengannya. Dan keduanya dilakukan tanpa mahar, ya. Pernikahan ini jelas masuk dalam pernikahan yang dilarang dalam Islam karena menganggap pernikahan seperti bertukar barang. Para ulama pun sepakat melarang pernikahan ini, ya. Jadi saya punya anak, ya. Kemudian Pak Nana juga punya anak, ya. Pak, ayo, apa namanya? Saya nikahkan yuk anak saya dengan anak Bapak, gitu kan. Maunya gitu. Nah, tapi kemudian nanti syaratnya saya nikah dengan, ya, atau sebaliknya tadi umumnya saya mau menikahi anaknya Pak Nana nanti akan menikahi anak saya, barternya begitu, ya. Nah, itu nggak pakai mahar. Nah, ini pernikahan juga yang dilarang. Apa dasarnya? Ada hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah melarang nikah sighar. Ibnu Namir menambahkan nikah sighar adalah seseorang atau seorang yang mengatakan kepada orang lain, nikahkan aku dengan anak perempuanmu, maka aku akan menikahkanmu dengan anak perempuanku. Wah, gitu ya. Atau nikahkanlah aku dengan saudara perempuanmu, maka aku akan menikahkanmu dengan saudara perempuanku. Barter, ya. Terjadi barter inilah kemudian, ya, para ulama sepakat ini dihukumi sesuatu yang haram, ya, tidak diperbolehkan karena ada semacam pertukaran, ya, kayak barang tadi, ya. Nah, baik, jadi seperti itu. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah nikah tahlil. Jadi ada dua istilah, ya,
tahlil, ada tahlil. Yang ini pakai hak. Kalau ada orang yang ada baca zikir dan doa, ya, ketika ada kematian, ya, 3 hari atau bahkan ada yang tradisi sampai 7 hari, oh tahlilan, nah, itu beda. Kalau itu pakai hak, halala yuhallilu tahlil. Nah, ya, jangan diplesetin halala yuhallilu haleluya, jangan ya. Nah, jadi halala yuhallilu tahlil. Tahlil itu maknanya adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya, jadi setiap muslim harus tahlil, gitu ya. Nah, jadi tahlil nggak hanya dimiliki oleh NU ataupun kelompok yang lainnya. Tahlil harus dilakukan oleh setiap muslim. Ya, apa maknanya tahlil itu? Mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kata Rasulullah, jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharuilah iman kamu itu dengan mengucapkan la ilaha illallah. Makanya Rasulullah, ya, berzikir dengan kalimat itu. Ya, para sufi tasawuf juga menekuni itu la ilaha illallah, ya. Nah, tapi itu mestinya ditanamkan ke dalam jiwanya dan kemudian dipahami isi kandungannya. Oh, itu luar biasa. Ya, nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, nah yang dimaksud di sini bukan tahlil mengucapkan la ilaha illallah, tetapi tahlil. Tahlil itu dari kata halala yuhallilu, menghalalkan. Apa? Di sini definisinya praktik nikah di mana seseorang perempuan yang telah diceraikan dengan talak 3. Saya cerai kamu. Rujuk lagi. Ya, bulan besok insiden lagi. Saya cerai kamu. Yang kedua. Ya. Kemudian rujuk lagi. Bulan berikutnya, ya, cerai lagi, terjadi cekcok lagi. Saya cerai kamu. Nah, udah nih, cerai yang ketiga. Disebut dengan talak bain, ya, ya, tolak bain kubro, ya. Nah, tolak 3. Maka orang yang sudah ditalak 3, perempuan yang sudah ditalak 3 ini, ya, tidak boleh kembali kepada suaminya yang lama yang sudah menalaknya tadi, ya, kecuali, ya, telah memenuhi syarat-syaratnya. Apa syarat-syaratnya? Perempuan itu sudah habis masa iddahnya. Masa iddah itu berapa buat wanita yang diceraikan? 3 kali suci dari haid, atau dalam mazhab Hanafi 3 kali haid. Kalau di rata-rata ya 3 bulan lah. Jadi enggak boleh begitu dicerai langsung kemudian ada laki-laki ganteng atau berondong datang, ya, ngelamar sama dia padahal baru dicerai. Enggak boleh. Tunggu dulu 3 bulan, ya. Atau tadi 3 kali suci atau 3 kali haid tadi, ya. Nah, kalau selama 3 bulan ternyata, ya, udah enggak ada masalah, ya, kandungannya enggak ada masalah dan seterusnya, ya sudah, ya, boleh menikah. Tapi kalau ternyata oh perutnya kok udah mulai gendut, ada saham dari lakinya yang lama, ya. Nah, kalau begitu tunda, enggak boleh, karena wanita yang lagi hamil enggak boleh, ya, melangsungkan pernikahan, akad nikah. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, yaitu syaratnya harus habis masa iddah. Setelah selesai masa iddah, ya, kemudian perempuan ini tidak serta-merta boleh kembali kepada lakinya yang lama yang sudah mencerainya 3 kali. Dia harus, ya, menikah dengan laki-laki lain. Laki-laki lain. Dan menikahnya dengan laki-laki lain itu tidak boleh direkayasa. Ya, saya ceraikan istri saya. Ya, udah tolaknya sampai 3. Tapi saya kemudian kangen lagi, ingin balik lagi, menyesal dan seterusnya. Saya kong kali kong dengan Pak Nana. Pak Nana, tolong nikahin istri saya dong. Tapi nanti habis cerai, habis nikah beberapa bulan kemudian dicerai, biar saya bisa kembali lagi, gitu. Nah, itu nggak boleh. Jadi perjalanannya secara alamiah untuk memberi sanksi kepada laki-laki supaya nggak gampang menyatakan cerai, apalagi sampai kalimat 3 kali cerai itu. Nah, kemudian setelah nikah dengan laki-laki lain dan itu sudah dicerai pula, udah dicerai, tapi cerainya juga secara normatif, ya, tidak ada rekayasa, ini cerai dengan sendirinya. Nah, kemudian setelah dicerai oleh suaminya yang kedua, kemudian dia, ya,
habis masa iddahnya, nunggu dulu masa iddahnya. Nah, baru saya boleh kembali lagi kepada istri saya yang sudah saya ceraikan sampai 3 kali. Ini tegasnya Islam, Masya Allah ya. Jadi wanita itu jangan dipermainkan. Mentang-mentang suami punya senjata yang namanya talak, cerai, seenaknya dia ngomong begitu, enggak bisa. Ya, ini dalam rangka melindungi wanita, Islam punya aturan sedemikian rupa. Nah, Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, nah nikah tahlil yang tadi ada rekayasa ya. Nah, dari rekayasa lalu kemudian diceraikan kembali oleh suaminya ini dengan tujuan agar wanita itu menjadi halal bagi suami pertama. Ya, pernikahan seperti ini jelas termasuk dalam pernikahan yang dilarang dalam Islam ya. Tadi pernikahan yang rekayasa ya, saya sudah ceraikan istri saya, kemudian saya minta Pak Nana suruh menikahi istri saya. Nah, itu yang kayak begitu ya, ini pernikahannya juga tidak sah ya. Nah, dari Abu Dawud, Ibnu Majah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutuk orang yang menjadi muhalil atau suami pertama, dan muhalillah suami yang sementara tadi ya. Baik, jadi itu. Jadi ada keharaman di situ. Kemudian yang keempat, ya, nikah dalam masa iddah. Ya, iddah itu maknanya adalah masa tunggu. Masa tunggu bagi siapa? Masa tunggu bagi wanita yang dicerai oleh suaminya atau yang ditinggal mati oleh suaminya, sehingga itu wanita itu nanti boleh menikah lagi. Itu namanya masa tunggu, disebut dengan iddah. Nah, perempuan yang masih dalam masa iddahnya termasuk pernikahan yang dilarang dalam Islam. Ya, baru dicerai sepekan yang lalu, udah nikah lagi, haram, tidak boleh itu. Ya. Nah, apa dasarnya? Wala ta'zimu uqdatan nikah hatta yablughal kitabu ajalah. Al-Baqarah 235. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah sebelum habis masa iddahnya. Larangan Quran ini jelas di sini. Ya, jadi wanita-wanita yang sedang dalam masa iddah karena dicerai ataupun ditinggal mati suaminya harus sabar dulu, menunggu. Ya, kalau dicerai 3 kali suci atau 3 kali haid atau sekitar 3 bulan, ya, kalau ditinggal mati oleh suaminya maka menunggunya lebih lama, 4 bulan 10 hari. Baik ya, jadi ini selama masa iddah yang tidak boleh dilangsungkan adalah pernikahan. Nah, dalam rangka supaya tidak terjadi pernikahan, nggak tergoda untuk melakukan pernikahan, maka kemudian ada larangan-larangan yang lain. Ya, untuk mengikat, menahan pergerakan istri ya, supaya tidak centil gitu kan. Perempuan nggak centil dengan laki-laki yang lain ya, maka dikasih batasan, nggak boleh kemana-mana kecuali yang sifatnya darurat ya, bepergian jauh ya, yang di situ nggak ada kepentingan yang mendesak. Nah, kalau yang mendesak umumnya nih wanita ini sebatang kara, nggak ada dana, nggak ada apa, dia pekerja, ya udah sekedar kerja, habis kerja pulang udah. Saat bekerja pun ya nggak banyak boleh berkomunikasi yang tidak penting dengan laki-laki lain di kantornya ya. Nah, ini ada batasan-batasan supaya apa? Supaya dalam masa iddahnya ini tidak tergoda untuk melakukan pernikahan, gitu ya. Nah, kemudian yang kelima, pernikahan poliandri. Pernikahan di mana perempuan atau istri menikahi lebih dari satu pasangan atau suami. Satu perempuan kemudian suaminya lebih dari satu. Ya. Nah, ini jelas ya, bertentangan. Apa dasarnya di sini? Wal muhsanat minan nisa illa ma malakat aymanuk. Dan diharamkan juga kamu menikahi perempuan yang bersuami kecuali budak-budak yang kamu miliki, gitu ya. Dalam perbudakan dulu diperbolehkan. Nah, kemudian setelah Islam sempurna maka kemudian dilarang itu semuanya. Bahkan budak-budak ini harus dibebaskan. Islam ini anti perbudakan ya. Nah, baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, ini saya pikir sangat paham ya. Logika manusia secara rasio juga bisa dipertanggungjawabkan gitu kan, bahwa laki-laki perempuan tidak boleh memiliki suami yang berbilang ya.
suami satu saja, tidak boleh suami yang 2 suami, 3 suami, tidak boleh. Yang keenam, ya, di sini ada pernikahan dengan perempuan non muslim, ya, selain Yahudi dan Nasrani. Nah, ini nanti kita jelaskan dulu. Ayatnya apa? Di surat Al-Maidah ayat 5. Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan sembelihan ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Nah, jadi Yahudi dan Nasrani itu sesungguhnya disebut sebagai agama samawi, agama dari langit, agama yang bersumber dari Allah. Gitu ya. Yahudi dibawa oleh Nabiullah Musa alaihissalam, dan Nasrani dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Awalnya sama-sama memiliki konsep, ya, satu Tuhan, mengesahkan Allah, tauhidullah. Ya, nah makanya karena ini memiliki kesamaan, ya, orang menyebutnya di sini ahlul kitab. Dalam fikih itu disebutnya sebagai ahlul kitab, dalam Quran juga disebutnya ahlul kitab. Siapa itu ahlul kitab? Ya, orang kelompok yang berpedoman pada kitab-kitab yang diturunkan dari langit, ya. Nah, makanya Yahudi dan Nasrani itu agama dari langit. Itu di sini ada kebolehan. Tapi nanti catatan para ulama, kebolehannya kepada Yahudi Nasrani yang mana? Tentu yang masih konsisten dengan tauhidullah. Ya, nah kalau kemudian sudah punya faham yang menyimpang dari ajaran yang awalnya, ya, maka sebagian ulama, ya, sebagian besar ulama menyatakan, ya, sudah tidak boleh lagi. Nah, sekarang ahlu kitab sekarang ini masih ada atau enggak, gitu kan? Ini jadi tanda tanya besar. Ya, nah karena itulah, ya, dari ayat ini, ya, dari ayat ini menekankan pernikahan muslim itu diutamakan kepada sesama muslim, gitu ya, sesama muslim. Ya, selagi masih ada yang muslim, upayakan yang muslim. Atau kemudian ketika terlanjur cinta kepada yang non muslim, ya, maka ketika dia wanita, ya upayakan diislamkan terlebih dahulu. Ya. Kenapa? Karena di sana ada larangan pula menikahi wanita-wanita musyrik, ya. Wanita musyrik, wala tunkihul musyrikati hatta yu'min, ya, wala amatum mu'minah khairum min musyrikatin walau a'jabatkum, ya. Diharamkan bagi kamu menikahi wanita-wanita musyrik, ya. Bahkan Allah nyatakan di sana, ya, budak yang berkulit legam hitam, yang secara fisik kurang begitu bagus, ya, selama dia mukminah, orang yang beriman kepada Allah, muslimah, ya, maka itu lebih bagus, lebih baik daripada, ya, wanita musyrik, walau itu menarik, memikat, ya, dirimu itu. Jadi prinsip agama, ya, akidah ini sangat penting di dalam pernikahan. Ya, selama masih ada orang-orang mukmin, ya, mukminah, muslimah itu, ya, diprioritaskan yang muslimah dinikahinya. Nah, ketika calonnya adalah yang di luar Islam, ya, diupayakan supaya memeluk Islam terlebih dahulu. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, ayat ini ataupun pelarangan menikahi wanita musyrik atau laki-laki musyrik itu, yaitu tegas dalam Al-Quran, berlaku sampai kapanpun, gitu ya. Nah, baik, ini larangan, ya, pernikahan dalam Islam yang keenam. Nah, kemudian yang terakhir adalah pernikahan dengan perempuan yang memiliki hubungan sedarah atau nasab, hubungan darah. Dasarnya apa? Surat An-Nisa ayat 23, diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, ibu kita, ya. Nah, tidak boleh kita naksirnya seperti apa, ya, nggak boleh itu. Ya, zaman jahiliyah dibolehkan.
Ya, terjadi ya, zaman jahiliyah itu terjadi. Begitu bapaknya meninggal dunia, anaknya yang melanjutkan. Ya, melanjutkan sebagai kepala keluarga anaknya yang laki itu, dan bahkan menjadi suami dari ibu kandungnya sendiri. Ya, hinanya luar biasa. Ya, kemudian anak-anak perempuan, ya, anak-anak perempuan itu ya nggak boleh dinikahi oleh bapaknya. Ya, istrinya udah meninggal, anaknya cantik, tidak boleh sampai kapanpun gitu ya. Kemudian saudara-saudara perempuan, kakak adik, ya, ini tidak diperbolehkan. Saudara-saudara ayahmu yang perempuan, apa nih? Saudara-saudara ayah yang perempuan ini, bibi, ya, bibi, tante atau ya bude, ya, tante atau bude itu tidak boleh. Saudara-saudara ibumu yang perempuan, ya sama nih, tante ya atau bude, ya, dari jalur ibu. Anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, siapa ini? Ponakan, ya, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki itu tidak boleh. Anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan. Jadi intinya ponakan itu tidak diperbolehkan saling menikahi. Ya, ponakan nikah dengan omnya itu tidak boleh. Ya, terus ibu-ibumu yang menyusuimu. Nah, ini ada ibu rodha, ibu sepersusuan. Hati-hati Bu ya, kalau ibu pernah menolong kepada siapa? Menolong kepada tetangga ataupun sahabat. Ya, ini kesian nih, air susu ibunya yang baru melahirkan tidak bisa keluar. Ya, ibu memberikan satu pertolongan daripada anaknya nanti celaka, nggak kena ASI. Ibu punya ASI, kasih air ASI tadi. Nah, itu nanti kategorinya sebagai ya anak ibu itu. Ya, anak hubungan sepersusuan. Kalau nanti dewasa, ibu juga punya anak kecil, ternyata kemudian dewasanya kemudian naksir sama anak itu, tidak boleh. Nah, cuman nanti para ulama berbeda pendapat. Ya, susuannya yang model apa? Kalau susuannya itu hanya sekedar mainan saja untuk mendiamkan anaknya, itu belum. Tapi itu susuan yang kemudian mengenyangkan. Nah, kalau sudah mengenyangkan, maka ini kategorinya sudah anak ibu itu, anak sepersusuan, gitu ya. Nah, kan ada kan bayi kemudian begitu nempel dengan tetek orang lain kemudian langsung diem, juga ada yang begitu. Tapi enggak, ini harus nyusu bener-bener, ya kan, diem. Nah, kalau yang gitu sampai mengenyangkan, ya ini apa namanya, sudah kategori sebagai anak sepersusuan. Nah, dalam mazhab Syafi'i di sana ditentukan sampai 5 kali sedotan. Minimal 5 kali sedotan, sampai begitu dinamika hukum fikihnya itu. Ya, namun pada umumnya menyatakan kalau sampai mengenyangkan, ya, nah itu sudah kategori daripada anak ibu, ya, tunggal apa anak rodok, ya, karena menyusuinya. Nah, ini nanti hati-hati Bu dengan anak ibu sendiri, ya, jangan sampai terjadi pernikahan. Saudara-saudara perempuanmu sepersusuan, nah termasuk kalau ibunya sudah nyusuin, anak-anaknya juga boleh ini. Di Quran menyatakan. Terus ibu-ibu istrimu atau bahasa lainnya mertua, ya, ya, mantu nggak boleh nikahin mertua, ya. Anak-anak perempuan dari istrimu, ya, anak tiri itu nggak boleh juga, ya, yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Tapi kalau belum bercampur, maka itu masih ada kebolehan, ya. Saya nikahin seorang janda, ya, begitu saya nikahin malam pertama itu saya belum tidur dengan dia, kemudian terjadi perceraian. Nah, esok harinya saya naksir dengan anaknya mau saya nikah dengan dia, boleh. Karena apa? Kalau belum bercampur. Tapi kalau sudah bercampur, ya, sebagaimana, ya, orang dewasa, ya, melakukan hubungan, nah, maka di situ sudah tidak boleh itu kan. Ya, makanya kan begini kadang-kadang begitu ibu punya mantu laki-laki gitu kan, ya. Kalau laki-laki ini yang paham,
paham hukum, kalau dia belum mencampuri anaknya, ya, maka dia belum mau salim. Belum mau salim, ya, hanya begini aja gitu kan. Nah, saya punya mantu begitu karena paham hukum dia dengan istri saya, ya, mantu saya itu nggak mau salim, masih begini dulu, ya, karena statusnya kalau terjadi perceraian saat itu, ya, itu kan masih belum mahram. Nah, ya, mungkin malam besoknya sudah terjadi percampuran, ya, 3 hari kemudian udah mulai salim tuh, ya. Jadi kan di sini ada bahasa apa? Yang telah kamu campuri. Nah, kalau sudah bercampur maka sudah haram, ya, untuk menikahinya tadi, ya, baik mertua maupun anak yang lainnya. Tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu menikahinya. Ini boleh nih di sini. Dan diharamkan bagi kamu istri anak kandungmu atau mantu, nggak boleh mantu, ya. Dan diharamkan mengumpulkan dalam pernikahan 2 perempuan bersaudara, ya, naksir sama si A punya adik, si B naksir juga sama si B-nya, dinikah juga, haram hukumnya, kecuali kalau yang satunya sudah diceraikan, ya, sebagaimana Utsman bin Affan yang disebut dengan Dzunnurain, memiliki 2 cahaya. Ya, kenapa? Menikahi putri Rasulullah yang bernama Ruqayyah, kemudian Ummi Kulsum setelah Ruqayyah meninggal dunia. Nah, disitulah ada kebolehan. Nah, zaman jahiliyah pernah terjadi dicampur begitu, ya, kakak adiknya dinikah oleh 1 orang. Makanya disebut di sini kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, yang dulu udah dimaafkan, ya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, jadi yang ketujuh ini adalah pernikahan dengan perempuan yang memiliki hubungan sedarah atau nasab. Pertanyaan saya ke ibu-ibu, ini ada sepupu nggak di sini? Saudara sepupu di ayat ini? Tidak ada. Kalau tidak ada, berarti pernikahan dengan sepupu hukumnya adalah boleh. Artinya apa? Ketika bapak punya anak dan kemudian punya sepupu beda jenis kelamin, itu hati-hati, ya. Nggak apa-apa sama sepupunya, diajak kemana-mana nginep, wah ini jangan, itu bukan mahram, ya, dan boleh terjadi pernikahan itu, ya. Wallahu a'lam, ya. Sudah masuk isya? Sudah. Baik, karena sudah masuk isya, kita skorsing dulu, ya, kembalikan kepada moderator, ya. Kita lanjutkan dengan dialognya ba'da salat isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.